ngapik tangannya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ini dengan Pak Reza ya, betul? Betul. Eh, Boleh minta file ini Pak, file aslinya untuk wawancara? Saya lihat dulu ya. Gimana Pak tadi perjalanan ke sini? Ya cukup melelahkan, Cukup melelahkannya kenapa? panas, panas ketika di jalan. Sebelumnya ini Bapak melamar posisi customer service ya Pak? Ya betul. Sebelumnya apa sudah ada pengalaman di customer service? Soalnya berdasarkan data ini Bapak ada pengalaman customer service di klinik kecantikan. Apakah betul? Betul sekali. Bisa diceritakan Pak, bagaimana sih pekerjaan customer service di kecantikan, dan menurut Bapak apa nih kaitannya dengan pekerjaan yang mau Bapak lamar sekarang ini? Pekerjaan customer service itu kita melayani customer dan dari awal sampai akhir. Menurut saya kesamaan customer service ini yaitu sama-sama kita menghadapi pelanggan di awal sampai akhir. Gitu. Nah, terus biasanya kalau menghadapi konsumen pasti ada permasalahan nggak Pak di sana? Pernah, ya merata memang pernah. Nah, terus bagaimana sih Pak Reza ini menghadapi permasalahan customer? Bagaimana sih cara penyelesaian pertama yang dilakukan Pak Reza sebagai customer service? Kita tanyakan dulu, kita itu rembukin dulu permasalahannya apa, lalu kekurangannya bagaimana. Jika sudah menemukan, nanti kita perbaiki, nanti kita kasih revisi agar ada ya kesalahan-kesalahan itu bisa dibenarkan. Nah, jadi begitu ya Pak. Terus misalnya nih ada konsumen yang tidak puas. Nah, bagaimana sih Pak Reza ini menghadapi konsumen tersebut? Misalnya tidak puas, itu hal apa yang dilakukan? Kita tanya dulu tidak puasannya itu karena apa atau karena kekurangan apa. Eh, kita kita berundingan dulu, kita diskusi dulu, kita cari permasalahannya. Setelah kita temukan, lalu kita perbaiki. Eh, kita kita perbaiki, kita turutin apa yang customer itu mau, sehingga sesuai dengan moto customer service, yaitu melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Nah, ini Bapak itu nggak bisa ceritakan nggak, misalnya punya pengalaman misalnya customer service permasalahan dengan konsumen tetapi tidak ada jalan keluar, itu bagaimana sih Pak Pak Reza ini menanganinya? Jadi misalnya konsumen ini tidak puas, nah tetapi itu supaya tidak terulang lagi, bagaimana penanganannya? Ya kita akan selalu cross check lagi, supaya kita tidak membuat kesalahan, supaya kita tidak membuat hati pelanggan kecewa, ya seperti itu. Nah, sebelumnya ini Pak Reza menguasai ini ya, Microsoft Office ya? Ya benar. Nah, Microsoft Office apa ini yang paling dikuasai? Apakah Microsoft Word, Excel, atau PowerPoint? Soalnya customer service kan ini pekerjaannya berkaitan dengan komputer juga ya Pak. Kebetulan saya lumayan menguasai semuanya, dari Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Saya sudah pernah saya sudah pernah nyekal itu semua. Oh iya. Nih, ini Pak Reza ini pernah nggak sih mengalami emosi yang sampai di masa waktu pengalaman kerja di dulu yang sampai berdampak pada konsumen? Kalau emosi itu pernah, cuman kalau berdampak kepada konsumen itu nggak pernah. Nah, manajemennya gimana tuh Kak? Manajemen emosinya itu bagaimana itu sampai tidak berdampak pada konsumen? Ya yang jadi patokan itu yaitu dari moto itu sendiri, dari moto kami sendiri. Kami sebagai customer service, kami sebagai pelayanan, dan memang sudah tugas kita untuk melayani customer dengan sepenuh hati, melayani customer dengan baik. Jadi walaupun
emosinya kita, jangan pernah kita mengecewakan pelanggan, jangan pernah kita membawa emosi itu pada pelanggan. Nah, bisa diceritakan nggak sih pengalaman di masa lalu Pak Reza ini dalam menghadapi konsumen itu, karakter konsumen itu seperti apa saja yang pernah Bapak alami? Ya bermacam-macam, ada yang eh, kalau yang jiwa-jiwa anak milenial itu mudah kita apa ya, intinya tuh pemikirannya itu sama seperti kita. Kalau yang kebanyakan yang agak-agak cerewet ya, itu kebanyakan si ibu-ibu atau si orang tua yang sudah minta ini tapi ini salah, sudah minta ini tapi ini salah, pokoknya ya itulah biasanya yang kebanyakan begitu. Oh, ini dari pengalaman Bapak ini kan sudah mempunyai pengalaman kurang lebih 3 tahun ya. Nah, ini hal apa sih yang lebih dari Bapak supaya diterima di sini, itu kelebihannya apa kira-kira? Kelebihan saya sangat disiplin orangnya, saya sangat rajin untuk bekerja, dan juga saya sangat tanggung jawab kepada tugas saya. Nah, sedangkan kekurangan Pak Reza ini apa, dan bagaimana sih Pak Reza itu menutupi kekurangan tersebut dalam posisi customer service ini? Eh, saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Saya tidak akan membuat kesalahan. Ya, jika nanti memang ada kesalahan, itu kan sudah watak manusia, tapi saya berusaha tidak akan membuat kesalahan, dan jika membuat kesalahan saya akan berani menanggung jawabnya. Nah, baik Pak, ini berkaitan wawancara, ada nggak sih yang ingin ditanyakan atau ditanyakan berkaitan customer service? Kebetulan sudah cukup jelas. Jadi ini nanti di customer service kami itu ada 2 shift ya Pak, ada pagi sama sore. Apakah sudah siap di shift? Siap. Baik, jadi ini wawancara sudah selesai ya Pak. Jadi untuk nanti hasilnya bagaimana, itu misal dalam 2 minggu kami tidak ada email ke Pak Reza, itu artinya Pak Reza ini tidak diterima. Tetapi nanti misal Bapak Reza ini diterima, kami akan memberikan informasi secepatnya Pak. Siap. Baik itu ya. Ya. Baik, wawancara sudah selesai. Terima kasih. Sama-sama. Silakan. Nih, cukup